Oke, baik semuanya selamat malam. Jumpa lagi nih bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Nah, malam hari ini seperti biasa ya Bapak Ibu ya, malam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh member FAI dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang di luar negeri juga ya, untuk menyaksikan langsung nih, untuk belajar langsung mengenai manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan. Nah, tema kita hari ini adalah lebih kepada fungsi seksualitas ya. Mungkin di sini Bapak Ibu yang punya calon member yang sedang ingin program ya, program kehamilan ataupun yang ingin merencanakan nih dalam waktu dekat ya, mau tips-tipsnya tuh mau tahu tipsnya seperti apa baik suami maupun istri, nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan penjelasan dari Dokter Winda. Bapak Ibu yang ingin bertanya dan juga ingin memberikan kesaksiannya juga nanti kami akan persilahkan ya. Dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Kalau gitu kita panggil dulu ya pembicara kita. Pembicara yang begitu luar biasa, Dokter Winda. Halo, Dok. Halo. Halo. Oke, udah masuk ya dok ya. Baik, Bapak Ibu, eh nanti dokter ini akan menjelaskan materinya mengenai manfaat cocoa flavanol untuk seksualitas ya. Kalau misalnya mau bertanya di luar topik pun tidak masalah ya. Mungkin masih ada yang bingung mengenai penyakit-penyakit lain juga bisa ditanyakan ya. Baik, kita langsung saja ya dok ya Oke. mengenai seksualitas. Silahkan dokter Winda. Oke, thank you Diana. Hai, hai, hai. Selamat malam, semangat pagi, terus bersemangat setiap hari bagi teman-teman FHI ku di seluruh Indonesia. Sehat-sehat semua kan? Iya. Apakah udah nyampe rumah kah nih atau masih di jalan? Ya, dimanapun berada, yang mungkin udah di rumah, udah santai-santai, atau yang masih di jalan nih, masih terjun macet, ya. Dimanapun teman-teman, semoga tetap terlindungi dari mara bahaya, sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta, yang pastinya ya. Oke, sambil menemani teman-teman malam ini, saya mau refresh lagi nih ya. Karena kemarin-kemarin lumayan banyak nih yang nanya-nanya soal ini. Ya, tentang flavanol untuk fungsi seksualitas. Oke. Nah, kalau kita ngomongin seksualitas, kalau seandainya seksualitas kita aman-aman aja sih, biasanya kita nggak akan membicarain ya. Itu ya kita hanya menikmati aja. Tapi akan kita jadi apa ya mengganggu kita pada saat dia punya masalah ya. Ada masalah terhadap seksualitas. Slide. Nah, kalau kita ngomongin masalah seksualitas sebenarnya itu tenang aja teman-teman, nggak cuma teman-teman doang kok ya yang mungkin atau ada kenalan teman-teman yang mungkin punya masalah ini. Sebenarnya di dunia itu banyak banget yang mengalaminya ya. Contohnya aja nih, untuk disfungsi ereksi itu aja mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Kalau katanya WHO nih, sekitar 15% pria di seluruh dunia itu terkena disfungsi ereksi setiap tahunnya. Jadi dulu pada tahun 1995, itu ditemukan lebih dari 150 juta orang di seluruh dunia yang mengalami disfungsi ereksi. Dan diramalkan nanti ini di tahun 2025, berarti 2 tahun lagi ya, akan meningkat menjadi 320 juta banyaknya. Jadi banyak banget sebenarnya ya orang-orang yang mengalami disfungsi ereksi, pria-pria yang mengalami disfungsi ereksi. Jadi sebenarnya kalau umpamanya mungkin kita punya masalah di sini kita nggak perlu minder sih. Cuman memang di Indonesia ini masih agak-agak ya kita kan karena budaya timur ya. Jadi kan ini masih agak-agak sedikit tabu untuk dibicarakan. Bahkan kan ini kan bagian dari pride ya, harga diri juga gitu kan. Kalau kita bilang kita disfungsi ereksi, malu dong gitu kan. Bahkan kita nggak sedikit tidak jarang kita temukan nih berita-beritanya mau di Twitter kayak mau di TV kayak atau di mana gitu kan. Ada headline-nya beritanya. Pembunuhan karena dibilang kurang jos. Hal-hal kayak gitu karena memang
faktanya lumayan tinggi sebenarnya di Indonesia juga ya. Nah, kalau di Indonesia, itu dia, karena memang ini sesuatu yang tabu dan juga ibaratnya uh, ya kurang kurang menyenangkan lah untuk diakui ya. Jadi itu tuh sebenarnya di Indonesia juga angkanya lumayan banyak, cuman tidak bisa diketahui secara tepat. Tapi perkiraannya nih antara usia 20 sampai 75 tahun itu sekitar 16% laki-laki itu mengalami disfungsi ereksi. Slide. Ini yang ngaku doang, yang nggak ngaku lebih banyak lagi ya. Nah, kalau masalah seksual itu sebenarnya sih nggak cuma disfungsi ereksi aja. Ada yang lain-lain, ada vagina kering, ada juga ejakulasi dini, ada juga libidonya rendah, atau juga ada merasa karena adanya tekanan untuk hamil. Cuman kita nggak bahas lah semuanya ya. Jadi kita lebih fokus yang paling populer adalah disfungsi ereksi ini. Slide. Nah, kalau kita telaah sebenarnya penyebab dari disfungsi ereksi ini sebenarnya justru paling banyak itu disebabkan oleh penyakit dan juga pikiran. Ya, kita lebih biasanya bilang itu pikiran psikologis gitu ya. Penyakit juga termasuk juga obat-obatan untuk penyakit-penyakit tersebut. Jadi kalau umpamanya nih teman-teman yang punya hipertensi, punya penyakit jantung, diabetes, obesitas, terus juga mungkin ada gagal ginjal, sirosis, ada pembesaran prostat, ini tuh punya resiko untuk terkena disfungsi ereksi. Bahkan biasanya nih teman-teman yang sakit-sakit ini ya, menderita penyakit-penyakit ini, itu kan ada obat-obatannya tuh. Obat hipertensi, obat jantung, obat diabetes ya. Ini justru malah obat-obatnya juga, jadi selain penyakitnya sendiri, obat-obatannya pun bisa membuat teman-teman komplikasinya menjadi disfungsi ereksi juga. Ya, selain tadi obat-obatan untuk penyakit tersebut, termasuk juga obat-obatan seperti obat-obat antidepresan, terus juga narkoba, ya, penurun kolesterol itu juga bisa bikin disfungsi ereksi. Nah, kalau pikiran atau psikologis tentunya juga ini banyak juga case yang menyebabkan disfungsi ereksi. Bisa karena stres, ya, depresi, ansietas atau cemas berlebihan, atau lagi berantem sama pasangan yang paling sederhana. Ya, kita selain ribut-ribut nih yang berpasangan, ya ribut-ribut, ya boro-boro ya mau berhubungan gitu kan, biasanya malah nggak selera ya kan. Nah, itu sehingga terjadilah disfungsi ereksi juga. Nah, yang paling sedikit itu dan paling jarang itu karena cedera. Tapi ya masih ada juga sih yang mengalami disfungsi ereksi karena cedera. Slide. Nah, jadi kalau kita bilang disfungsi ereksi, itu adalah kegagalan dari mekanisme ereksinya. Jadi kalau mekanisme ereksi sendiri itu kan ada fasenya dari fase 0 sampai fase 4, fase ereksi kaku. Nah, kalau disfungsi ereksi, itu tuh dia nggak nyampe sampai fase 4. Bisa cuman sampai fase 3 doang, atau fase 2 doang, fase 1, atau ya sama sekali fase 0 gitu kan. Jadi disfungsi ereksi itu nggak melulu cuma fase 0 aja, fase plaksit, fase yang apa ya ibaratnya ya fase lemesnya gitu. Fase lemesnya enggak, tapi bisa pokoknya dia kalau dia nggak sampai ke fase 4 itu namanya disebutnya disfungsi ereksi. Nah, ya, jadi mungkin teman-teman di sini makanya ini sebenarnya yang jadi sebenarnya membuat disfungsi ereksi ini jadi lebih luas ya. Jadi disfungsi ereksi itu nggak melulu cuma sekedar kalau istilah awamnya bilangnya tuh nggak bisa berdiri gitu, bukan. Tapi juga nggak bisa keras. Berdiri tapi nggak keras-keras. Itu juga disfungsi ereksi. Nah, ya, jadi ada variasi-variasinya. Pokoknya dia nggak sampai mengalami fase ereksi kaku, berarti dia masuk kategori disfungsi ereksi. Nah, prosesnya emang apa sih terjadi pada proses ereksi ini? Slide. Jadi, kalau untuk kita mau terjadi ereksi ini kan, jadi pertama-tama itu akan ada yang namanya stimulus dulu dari otak. Ya, jadi bukan tiba-tiba berdiri sendiri aja, tapi dari otak sendiri ada stimulannya. Nah, stimulannya kan ini bisa macam-macam ya. Mungkin yang pria nih yang lebih berpengalaman ya, lebih bervariasi.
katanya ada yang apa sih macam-macam tuh kalau istilahnya pandangan hidup, pegangan hidup, gitu-gitu deh ya. Ada yang melalui pandangan, ada yang melalui sentuhan, dan lain-lain. Nah, pada saat terjadi stimulus dari otak, otak baru mengirimkan sinyal ke area genitalia. Nah, di genitalia teman-teman, di genitalia pria itu ada namanya otot polos trabekular yang dia nanti akan mengalami relaksasi, akan rileks. Sehingga aliran darah itu bisa masuk ke dalam corpus cavernosum yang letaknya itu di penis. Jadi kalau umpamanya nih, kok bisa sih penisnya apa namanya mengeras atau berdiri gitu ya? Kenapa? Karena di dalamnya itu ada yang namanya corpus cavernosum. Jadi bukan tulang ya, bukan tulang. Jadi keras gitu tulang itu bukan. Tapi ada namanya corpus cavernosum. Jadi tuh konsepnya itu persis seperti balon. Jadi kalau teman-teman tuh balon ya, balon kita tiup, kita masukin angin, kan balonnya akan membesar dan mengeras. Persis seperti itu juga penis ya. Jadi pada saat nanti si otot polus trabekularnya mengalami relaksasi, darah yang akan mengisi. Kalau balon kan isinya pakai udara, kalau ini pakai darah gitu ya. Darah dimasukin ke corpus cavernosum sehingga dia akan membesar dan juga mengeras. Nah, di sini tentunya banyak yang berperan untuk terjadinya proses pengisian si corpus cavernosum ini. Di sini ada perubahan substansi kimia, perubahan aliran darah, dan di sini akan bergantung banget sama yang namanya sirkulasi darah, hormon-hormon, enzim, dan juga bahan endogen dari si penis tersebut. Nah, jadi di sini diharapkan adalah kadar nitric oxide itu bisa meningkat sehingga akan terjadi yang namanya relaksasi otot polos pembuluh darah sehingga aliran darah bisa lebih mudah dan lebih lancar dan juga lebih cepat mengisi corpus cavernosum sampai penuh, sampai mengeras, sampai bisa terjadi ereksi. Slide. Nah, ini dia produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol, yang merupakan preserved flavanol dari biji kakao yang masih mengandung 80% kadar Cocoa Flavanol alamiah. Di sini kita punya original, sweet, dan juga DTM with L-arginine. Slide. Nah, di sini teman-teman, tadi kan sempat saya katakan juga kan, dalam perannya tadi untuk terjadinya ereksi, sangat penting banget perannya nitric oxide di sana untuk melancarkan aliran darah dari arteri ke dalam penis. Sehingga di sini otomatis endotelium juga jadi punya peran, karena endoteliumlah yang berperan dalam memproduksi nitric oxide yang cukup untuk membuat kita punya pembuluh darah itu bisa melebar. Nah, ternyata teman-teman, dengan kita mengkonsumsi makanan yang kaya akan flavanol selama 4 minggu, itu ternyata menunjukkan perbaikan pada fungsi endotelium kita, terutama dalam produksi nitric oxide-nya, sehingga bisa membantu kita untuk menjaga aliran darah kita bisa tetap lancar. Dan juga penelitian menunjukkan ternyata ada terjadi peningkatan pelebaran pada pembuluh darah secara signifikan setelah 2 jam mengkonsumsi setidaknya minimal 176 mg flavanol. Tapi semakin tinggi kadar flavanol yang dikonsumsi, maka akan semakin tinggi juga vasodilatasi pada pembuluh darahnya. Slide. Selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang biasanya ini dibutuhkan tubuh kita itu untuk memproduksi protein. Nanti digunakan untuk regenerasi sel. Nah, biasanya sih kita dapat ini dari makanan kita sehari-hari ya, dari daging-dagingan, dari daging merah, daging putih, produk olahan susu, ataupun bisa dari kacang-kacangan. Nah, yang unik dari arginine ini adalah slide. Kalau dibutuhkan, arginine itu bisa diubah menjadi nitric oxide. Nah, ini ada beberapa case di mana kita punya pembuluh darah, itu kita punya sel endotelium pada dinding pembuluh darah kita, itu emang udah mulai banyak yang mengalami kerusakan. Sehingga distimulasi pun dia tidak bisa memproduksi nitric oxide yang cukup. Sehingga ini akan mengganggu sirkulasi darah kita. Nah, kalau kondisinya seperti ini, itu arginine bisa men-take over gitu ya. Arginine-nya yang akan diubah menjadi nitric oxide supaya dia bisa tetap bekerja dalam membuat
pembuluh darah menjadi melebar sehingga aliran darah bisa dijaga tetap lancar. Tapi selain itu juga arginan juga punya peran-peran juga dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan, insulin ataupun senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, selain ada flavanol original, sweet, dan DTM, ada juga yang terbaru adalah flavanolmen. Nah, flavanolmen ini dia memiliki kandungan lain kokoa dan juga arginine, tapi kita menambahkan juga ginseng dan guarana di dalamnya. Slide. Kalau kita ngomongin soal kokoa ya, selain tadi memang kita udah tahu ya manfaatnya, kan kita yang ngincer utamanya adalah manfaat flavanolnya sebenarnya, iya kan? Tapi kelebihannya di sini adalah karena flavanol yang kita dapatkan itu terdapat dari kita ambil dari dalam kokoa, sehingga kita juga bisa mendapatkan manfaat-manfaat lain dari kokoa tersebut. Termasuk salah satunya juga di dalam kokoa itu ada senyawa triptofan yang mampu merangsang otak kita untuk melepaskan lebih banyak lagi happy hormone, yaitu hormon endorfin dan juga serotonin. Sehingga biasanya coklat itu digunakan sebagai antidepresan alami. Makanya nih biasanya kan kita kalau lihat coklat tuh bawaannya happy ya. Kayak wah kayaknya enak nih gitu kan. Atau kita lagi sedih sambil makan coklat tuh kayaknya jadi lebih terhibur rasanya. Karena itu ya, ada senyawa triptofan di sana yang bisa membantu untuk melepaskan lebih banyak lagi happy hormone. Selain itu juga ada kandungan ginseng. Kalau ginseng mungkin kita juga udah lumayan familiar ya kalau di Indonesia ya. Terhadap ginseng ini kan kita lumayan ya sudah banyak produk-produk atau jamu-jamuan yang mengandung ginseng dan itu erat sekali hubungannya dengan vitalitas. Why? Karena ternyata di dalam ginseng itu ada namanya senyawa sterol yang juga berkontribusi itu nggak cuma sama vitalitas semata, karena memang sebenarnya dia berkontribusi pada sistem reproduksi pada pria, yaitu hormon testosteron. Jadi dia bisa membantu untuk meningkatkan libido dan juga sekaligus bisa meningkatkan juga kualitas dari spermanya juga. Slide. Lalu juga ada L-arginine juga yang sudah kita tahu tadi ya bisa membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah, tapi karena dia merupakan asam amino yang membentuk protein juga, sehingga dia juga bagus untuk stamina dan juga kesuburan pada pria. Lalu kita juga sekarang sudah mengadaptasi juga nih ya herbal dari Brazil yaitu guarana. Guarana ini dia adalah tanaman rambat dari keluarga maple yang biasanya itu dipercayanya itu lebih mampu untuk memicu gairah seks pada pria. Jadi ini biasanya dianjurkan untuk dikonsumsi bagi calon-calon pengantin pria untuk malam pertamanya gitu ya. Slide. Nah, jadi nih untuk flavanolmen sendiri itu kita bisa merangkum manfaat-manfaatnya ternyata tidak hanya semata-mata untuk seksualitas aja, tapi memang untuk vitalitas secara keseluruhan. Jadi bisa membantu meningkatkan suasana hati ya, mood kita jadi lebih bagus, bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah juga sehingga bisa membantu kita untuk mencegah resiko penyakit kardiovaskular. Lalu juga bisa membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi pada pria untuk performance yang lebih baik dan juga membantu mencegah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon karena di dalamnya itu ada kandungan antioksidan yang tinggi dan tentunya juga bisa membantu juga dalam mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker terutama kalau untuk kasus ini adalah sel kanker prostat ya supaya bisa membantu untuk mencegah terjadinya disfungsi ereksi dan bonusnya juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat karena sirkulasi darah yang bagus ke otak juga. Slide. Nah, mungkin teman-teman juga berpikir karena kita di sini flavanol kita itu dari coklat, apakah kita bisa mendapatkan yang juga pada coklat-coklat lain yang biasanya kita temukan di pasaran? Tentu enggak ya, karena biasanya coklat-coklat yang kita temukan di pasaran itu adalah coklat yang mengalami proses pembuatan yang konvensional. Di dalam prosesnya itu justru malah cenderung merusak kadar flavanolnya karena melakukan proses fermentasi dan juga pemanasan. Di mana proses fermentasi dan pemanasan ini
mengakibatkan si kokoa tersebut jadi terpapar terhadap radikal bebas sehingga itu akan mengkonsum kadar antioksidan yaitu dari flavonoid di dalam kakao tersebut sehingga pada finishingnya pada akhirnya jadi kadar flavonoid jadi hampir habis lah atau kan malah sudah habis gitu ya. Nah di sini produsen kita itu Berry Callebaut itu punya metode yang berbeda khusus untuk coklat berflavanol tinggi ini. Nah, di sini mereka sudah mempatenkan metode tersebut, di mana dari metode ini telah terbukti mereka dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami. Dan di dunia, hanya Berry Callebaut saja yang bisa menggunakan metode tersebut. Slide. Nah, tentunya sudah ada banyak banget ya kalau soal masalah Cocoa flavanol itu studi klinisnya udah banyak banget ya, bahkan beberapanya itu sudah dipatenkan. Nah, yang berhubungan dengan topik kita hari ini itu adalah studi klinis yang hubungannya dengan prostat. Nah, ternyata ekstraksi kokoa tersebut itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat, termasuk juga bisa membantu untuk menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide. Lalu kita juga sudah punya scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol. Itu bisa membantu untuk memelihara elastisitas pembuluh darah kita menjadi lebih baik supaya kita memiliki aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, tentunya untuk mendapatkan manfaatnya harus kita konsumsi dong. Bagaimana cara kita mengkonsumsinya? Untuk pada dasarnya sih akan sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Ya, cuma teman-teman boleh mencoba kalau untuk yang original dan sweet itu bisa mulai dari 5 gram. Lalu kalau untuk yang DTM itu biasanya dianjurkan 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance-nya. Nanti tinggal di-adjust saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, kalau memang teman-teman nih kebetulan juga punya masalah ya dengan seksualitas atau memang sekedar ingin menambah vitalitas lagi nih khususnya bagi yang pria bisa menambahkan lagi ya flavanol original, sweet atau DTM-nya digabungin dengan flavanol men. Nah, kalau untuk flavanol men-nya, slide, teman-teman bisa mengkonsumsinya itu cukup 2 hari 1 kali. Atau simpelnya nih teman-teman bisa mengkombinasikannya seperti ini. Rumusnya adalah ganjil dan genap. Pada setiap tanggal ganjil, yaitu tanggal 1, 3, 5, 7. Ya kayak ganjil genap plat mobil aja gitu ya. Setiap tanggal ganjil, teman-teman bisa mengkonsumsi 2 saset DTM atau 10 gram original. Nah, setiap nanti tanggal genapnya, tanggal 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, itu teman-teman bisa mengkonsumsinya 1 saset DTM atau 5 gram original, ditambahkan dengan 1 saset flavanol men. Nah, itu akan bisa membantu teman-teman juga untuk performance yang lebih baik. Dan yang paling penting adalah ini bukan obat kuat ya teman-teman ya. Jadi bukan mengharapkan teman-teman minum tuh langsung jreng itu bukan, tapi lebih kepada meremajakan kembali ya. Jadi supaya nih teman-teman yang mungkin yang sudah mulai menurun vitalitasnya bisa jadi seperti lebih muda lagi gitu. Jadi memang targetnya adalah untuk kembali menyehatkan teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Luar biasa ya, Bapak Ibu ya, penjelasannya. Jadi, Bapak Ibu jangan sampai salah nih konsumsi DTM, men, ataupun original dan sweetnya ya. Baik, sebelum kita sesi tanya jawab, walaupun di sini di kolom chat belum ada yang bertanya, mungkin nanti kita bisa sharing tanya jawabnya melalui mikrofon aja ya, Dok ya. Namun saya akan membacakan promo Boleh. dan juga acara yang berlangsung di FAI dalam waktu dekat. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan bersama Dr. Winda bisa langsung menghubungi di nomor 0878 1706 6067 dan chat ini akan dibalas oleh Dr. Winda dari hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Namun ini hanya chat saja ya Bapak Ibu ya, tidak berlaku untuk telepon.
Kemudian kita ada sosial media seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga TikTok kami ada di foreverhealthy.indonesia. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mengikuti sosial media kami karena akan ada banyak sekali informasi menarik dari sosial media kami. Nah, seperti informasi saat ini ya, kita melakukan untuk annual rank promo untuk Star dan Warrior akan mendapatkan double reward dan Elite akan mendapatkan trip ke USA. Nah, untuk khusus untuk new member tentunya kita akan ada annual rank promo di 2023. Kita ada peringkat master, ada Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga ada juga Legendnya. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk mendapatkan hadiah-hadiah seperti yang ada di atas nih. Ada logam mulia, kemudian ada mobil ya, dan pas ada banyak sekali promo-promo yang Bapak Ibu dapatkan tentunya. Nah, salah satunya seperti ini ya, Bangkok Trip di 5 hari 4 malam. Periodenya dimulai dari tanggal 1 Januari sampai nanti di akhir tahun 31 Desember 2023 dengan mengumpulkan 8.500 CV dan juga 60 poin. Kemudian kita ada trip Dubai 7 hari 6 malam. Periodenya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dengan mengumpulkan 25.000 CV dan juga 100 poin. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih nih mau umroh ya tahun ini atau mau ke Eropa. Bapak Ibu bisa pilih ya dengan mengumpulkan 75.000 CV atau dan 150 poin. Dan ini sudah kami jalankan dari 1 Januari sampai nanti tanggal 31 Agustus 2023. Kemudian promonya berakhir besok nih Bapak Ibu ya. Tanggal 20 hari ini tanggal 19 Januari ya. Promo pembelian 2 Flavonomen akan mendapatkan 1 box Flavonomen ya. Jadi ini cocok banget untuk program selama 3 bulan karena dokter ini tadi menyarankan untuk mencoba treatmentnya ini mulai dari 3 bulan dulu ya dengan konsumsi Flavonomen di ganjil genap dan juga DTM ataupun originalnya. Nah, kemudian kita ada acara bisnis preview nanti di hari Sabtu, tanggal 21 Januari, jam 2 siang di kantor pusat FAI. Pembicaranya ada Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Dea Kasih, dan MC-nya ada Bapak Handit Sutejo. Ya, pastikan Bapak Ibu jangan sampai terlambat dan bawa calon member Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam member keluarga FAI ya. Nah, itu dia Bapak Ibu adalah promo dan juga acara yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya dok ya. Kebetulan sudah ada pertanyaan yang masuk nih. Dari Bunia Dewi. Selamat malam dok, saya mau bertanya untuk pemakaian suite digabung sama DTM. Kalau boleh cara pemakaiannya gimana ya dok setiap harinya? Oke, nah sebenarnya sih tidak ada aturan cara pemakaian yang strict banget sebenarnya. Kan kembali lagi adalah kepada kebutuhan tubuh gitu. Tubuh butuhnya berapa banyak nih contohnya ya. Di sini mungkin yang ideal kombinasi antara sweet dengan DTM. Sweetnya 5 gram, DTM-nya 1 saset contohnya. Nah, sebenarnya sih kalau seperti ini saya tuh lebih suka sebenarnya biasanya sweet itu pagi, DTM itu pagi, sweetnya nanti buat yang sore. Jadi kedua-duanya diminumnya itu sebelum makan ya. Kedua-duanya diminum sebelum makan, jadi minum DTM dulu pagi-pagi. Habis itu mungkin kalau mau sarapan boleh. Lalu nanti bisa diminum lagi untuk yang Flavanol sweetnya itu sebelum makan malam gitu. Itu boleh seperti itu. Atau kalau seandainya mungkin dosis yang lebih dianjurkannya itu contohnya mungkin sweetnya 10 gram, DTM-nya 1 saset.
Nah, kalau seandainya itu dosisnya seperti itu baru bisa lebih berasa, mungkin teman-teman bisa minumnya itu yang 10 gramnya itu dibagi 2 gitu ya. Jadi pagi di rumah kan, pagi di rumah sama sore malam ya, itu untuk yang flavanol sweet-nya. Itu 5 gram sama-sama sebelum makan malam. Nah, nanti untuk DTM-nya mungkin kan kita beraktivitas ya, jadi sambil keluar, jadi bisa DTM-nya buat siang gitu. DTM-nya buat siang sebelum makan siang. Yang penting dibagi-bagi aja sih gitu. Jadi supaya uh, bisa tercover setiap harinya sepanjang hari untuk perlindungan dari flavanolnya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Yang penting terpenuhi ya, Dok, ya, kebutuhan flavanol setiap harinya ya, Dok, ya. Jangan Ya. sampai kurang pastinya ya, Bu Nia ya. Baik, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau langsung bertanya nih, bisa langsung diskusi dengan Dokter Winda dengan menyalakan mikrofonnya. Tentunya Dokter Winda akan dengan senang hati ya, Dok, ya, menjawab dan mendengarkan cerita Bapak Ibu. Mungkin ada yang tanyakan Bapak Ibu bisa langsung membuka mikrofonnya nih. Atau yang mau testimoni juga boleh. Iya, Mana mungkin tahu ada yang ada yang mau ingin ada memberikan ada cerita kesaksiannya baru ya, Dok. ya, boleh itu. Iya, benar sekali. Mungkin ada yang memberikan kesaksiannya nih mengenai efek setelah konsumsi men atau konsumsi DTM, sweet ataupun originalnya. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya Bapak Ibu. Oke, dokter mungkin saya akan Selamat malam. uh, selamat malam dengan Ibu Wulan di Bali ya. Iya, selamat malam Dokter Winda. Selamat malam, Malam dulu. silakan. Saya mau tanya, jadi sederhana sih, ketika seseorang minum produk coklat ya, entah itu flavanol men atau yang DTM gitu ya. Kemarin sih ada kejadian gitu kan. Itu dia padahal siang itu minumnya gitu, nggak malam. Jadi suasana hatinya itu kerja gitu, lagi posisi serius dalam kerja itu, tapi minum itu kok efeknya jadi ngantuk berat gitu. Kan ini kan bukan kimia, nah gitu kan, mereka bertanya kenapa kok jadinya tambah ngantuk kayak gitu. Jadi hubungannya apa di tubuhnya itu ada masalah atau detok atau seperti apa gitu ya. Terima Iya, kasih Dokter Linda ya. sama-sama Ibu Bulan. Iya, jadi memang kita kalau mengkonsumsi flavanol ini reaksinya bisa berbeda-beda masing-masing orang ya. Jangan kan berbeda-beda masing-masing orang. Kayak saya sendiri aja konsumsi flavanol dulu waktu di awal sama konsumsi sekarang itu beda reaksinya gitu. Karena memang kondisi tubuh kita sudah mulai mengalami perubahan. Itu kalau jadi mengantuk itu sama persis kayak saya dulu di awal-awal mengkonsumsi flavanol. Jadi itu memang adalah reaksi tubuh. Jadi pada dasarnya gini, flavanol itu kan dia tinggi akan antioksidan. Basically, antioksidan itu fungsinya adalah untuk balancing, menyeimbangkan. Nah, kalau seandainya nih, selama ini, sejauh ini kita itu kurang istirahat, badan kita itu capek, tapi kita paksain terus untuk bekerja, itu pada saat kita mengkonsumsi flavanol, dia akan berusaha untuk menyeimbangkan itu gitu. Jadi makanya kadang-kadang kalau bagi kita-kita yang lagi kecapean atau kurang istirahat, jadi pada saat kita mengkonsumsi flavanol, yang ada tuh kita malah dibikin jadi lebih rileks dan jadi lebih mengantuk jadinya. Itu adalah suatu kode kepada tubuh kita kalau tubuh kita itu butuh untuk diistirahatkan sejenak gitu. Jadi sebenarnya memang itu bukan kimia karena memang hasilnya berbeda-beda. Tidak akan selalu tiap kali minum flavanol itu pasti ngantuk. Dulu saya waktu di awal itu seperti saya katakan, saya itu konsumsi flavanol itu malah jadi ngantuk. Makanya saya biasanya nggak minum flavanol pagi-pagi. Saya justru minumnya malam. Karena kalau saya minum pagi itu saya bawanya malah jadi ngantuk. Gitu kan. Nah, tapi sekarang saya kalau minum flavanol sama sekali nggak jadi ngantuk justru. Tapi jadinya malah terang gitu, malah jadi kayak apa ya? Malah jadi kayak lebih on gitu ya. Malah jadi lebih kayak pengen pengen
bergerak, pengen kerja gitu. Jadi malah lebih bersemangat. Jadi lebih berenergi seperti itu. Jadi kalau pagi saya minum malah saya jadi berenergi, kalau malam saya minum ya saya jadi rileks gitu. Jadi memang sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Nah, jadi kalau kayak gitu sebenarnya bukan berarti dia lagi bermasalah berat gitu, enggak sih. Cuman memang tubuhnya memang lagi capek. Makanya kenapa pada saat dia mengkonsumsi flavanol itu memang diminta untuk istirahat gitu. Kalau sebenarnya diikutin aja dulu itu, atau enggak kalau seandainya memang agak sulit ya, agak sulit kita untuk bawa istirahat siang-siang, ya udah dipindahin aja waktu minumnya. Jadi malam hari supaya nanti jadi pas tidurnya jadi enak gitu ya. Ya, ya. Satu lagi Bu Dok, ya. Jadi gini, Boleh. ini kejadian juga kemarin lusa ya kalau nggak salah itu. Jadi beberapa temen yang minum Flavanol Men gitu kan. Nah itu begitu diminum karena minumnya siang gitu ya. Nah malamnya itu dia langsung ada semacam reaksi gitu, kayak ereksinya itu udah mulai gitu ya. Seperti istilahnya beberapa orang yang memang biasa seperti itu, kayak gitu. Itu satu. Nah terus ada juga yang langsung dia sakit semua gitu badannya, lehernya keras, kepalanya pusing, gitu. Ada yang gitu. Itu dua. Yang ketiga ada lagi ini malah lebih aneh lagi gitu kan. Jadi ini orang ini punya sakit diabetes gak sembuh-sembuh, terus udah puasa lama gitu. Ketika diceritakan Flavanol Men, dia langsung nyoba, langsung minum gitu. Yang terjadi malam itu dia tidur sampai subuh gitu, istrinya nungguin, jadi nggak seperti yang diceritakan gitu. Jadi beda-beda gitu. Itu karena apa, faktor apa itu Bu Dok? Ya, terima kasih. Ya. Iya, karena itu dia, itu memang berbeda-beda kondisi tubuh. Makanya seperti tadi saya katakan di awal, Flavanol Men itu tetap bukanlah obat kuat. Ya, jadi jangan mengharapkan sekali minum langsung jos. Ini bukan Viagra, ya. Ini bukan obat kuat, tidak. Ya, bukan. Jadi memang di sini adalah tujuannya adalah untuk merevitalisasi. Nah, apakah kita bisa langsung berasa atau enggak ya akan tergantung kondisi masing-masing. Kalau tadi mungkin yang temen yang malamnya udah mulai nih terasa nih, aduh udah mulai naik gitu, udah mulai berasa gitu ya. Ya berarti sebenarnya dia masih cukup bagus gitu. Tidak ada gangguan ke ereksi sehingga ya cukup bagus. Jadi sehingga pada saat sekali minum pun Flavanol Men langsung berasa baik. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang punya masalah seperti tadi, ada yang diabetes, ada mungkin yang tadi yang badannya pada sakit-sakit itu biasanya dia udah punya plak-plak pada pembuluh darahnya. Nah, sehingga pada saat pertama kali dia konsumsi Flavanol Men, itu dia yang pertama itu fokusnya adalah bukan untuk ereksinya dulu, tapi kandungan di dalam Flavanol Men yang jadi terserap untuk memperbaiki yang lain-lain terlebih dahulu. Gitu. Dimana yang lain-lain ini itu berkontribusi dalam kualitas dari seksualitasnya nanti gitu. Makanya seperti yang saya katakan ini berbeda ya dengan obat kuat. Kalau obat kuat itu kan memang langsung bikin ngenceng aja, ya kan? Nah, dan tapi dia tidak menyelesaikan masalah yang menyebabkan kenapa kita jadi terganggu ereksinya. Nah, di sini Flavanol Men justru adalah pengennya justru malah merecovery. Makanya dia lebih akan bekerja kepada yang bikin masalah jadi disfungsi ereksi tadi. Makanya lebih bagus sebenarnya saya anjurkan untuk konsumsinya itu dikombinasi. Nah, dikombinasi dengan DTM ataupun sweet ataupun Flavanol original supaya apa? Jadi lebih banyak yang bekerja untuk membantu memperbaiki yang masalah-masalah tadi. Sehingga nanti jatahnya Flavanol Men bisa lebih fokus untuk ereksinya. Kalau seandainya nggak dikombinasi dengan Flavanol original atau sweet atau DTM, para fenomenanya jadi kesedot sama yang lain gitu ya. Makanya kenapa memang perlu untuk dikombinasi. Oke? Ya, jelas banget. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Sama-sama Bu Bulan. Baik.
Terima kasih Bulan untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan menampilkan ini ya dok ya. Saya sudah tampilkan di layar Bapak Ibu ya. Gimana sih cara mengembalikan vitalitas dan gairah seksual ya. Bapak Ibu bisa lakukan treatment selama 3 bulan nih. Jadi pas banget dengan promo Flavanol kita saat ini. Dengan pembelian 2, Bapak Ibu sudah mendapatkan 1 box Flavanol. Artinya itu sudah bisa untuk dikonsumsi selama 3 bulan. Karena Flavanol ini dikonsumsinya setiap 2 hari sekali. Ya, di bulan pertama dan kedua, Bapak Ibu bisa konsumsi di tanggal ganjilnya mungkin 2 DTM atau 2 kali original atau boleh juga 2 kali sweetnya. Nah, di tanggal genapnya jangan lupa untuk menambahkan 1 saset Flavanomen. Dan di bulan ketiganya, di tanggal ganjilnya 1 kali konsumsi DTM atau original, sweet DTM original ataupun sweet. Kemudian di tanggal genapnya ditambah dengan 1 original DTM sweet ditambah dengan 1 saset Flavanomen ya. Jadi pas banget ya dengan promo saat ini Bapak Ibu dengan pembelanjaan 2 box 2 bulan ya, treatment 2 bulan ternyata Bapak Ibu sudah bapak-bapak ya terutama ya bapak udah bisa mendapatkan eh treatment sampai 3 bulan ya. Nanti hasilnya bisa langsung dikonsultasikan juga langsung ke Dokter Winda. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Bapak Fatur. Untuk penyakit mata ablasio retina, bisakah Flavanol ini dok? Ya, sorry. Kalau untuk ablasio retina, apakah flavanol bisa dikonsumsi oleh mereka? Boleh, kalau konsumsinya sih boleh-boleh aja. Tapi untuk diharapkan untuk perbaikan pada ablasio retinanya sendiri, ini akan tergantung banget sama ablasionya, penyakitnya ini udah separah apa dan tipe yang mana gitu. Jadi kan mungkin ini ada beberapa teman-teman yang kurang tahu ya ablasio retina itu apa. Jadi ablasio retina itu, jadi itu kan di mata kita retina itu kan posisinya di belakang. Jadi di belakang belah mata lah gitu ya. Nah, itu retinanya itu bergeser posisinya gitu. Bergeser bisa agak jatuh, bisa malah ke samping gitu kan. Itu kenapa bisa begitu? Bisa macam-macam, entah penopangnya runtuh atau ada sobekan, bisa macam-macam. Nah, ini akan nanti tergantung untuk pengobatannya. Pada dasarnya sih pengobatannya sih bisa dilakukan ya, bisa operasi, bisa laser, dan itu macam-macam sih ya. Sekarang kan teknologi medis juga ada banyak banget ya, apalagi untuk mata gitu. Nah, kalau di sini kalau mungkin untuk ablasia retina yang masih awal banget ya, masih cukup ringan, itu masih bisa dibantu Flavanol. Tapi kalau yang sudah agak lama dan berat, ya nggak bisa dong cuma Flavanol aja gitu ya. Harus dibantu dengan tindakan medis juga, baik itu dengan operasi, laser atau apapun itu. Gitu ya. Nanti kalau untuk dosis konsumsinya itu nanti bisa disesuaikan, bisa mulai dari 10 gram kalau yang original ya, atau mau yang DTM juga boleh per hari. Nah, nanti di sini targetnya adalah Mohon maaf Dokter Winda ke-mute. tadi udah sampai mana? Targetnya dok. Oh iya. Nah, jadi di sini kalau konsumsi Cocoa Flavanol targetnya adalah untuk membantu menjaga sel-sel yang sehat, sel-sel penopang dari retina tersebut supaya tidak makin rusak ya, sehingga kerusakannya tidak semakin parah, pergeseran dari retina tidak semakin jauh, dan juga bisa nanti supaya untuk afternya ya, after pengobatannya, after operasi gitu ya, post-op-nya, post-operasinya, supaya recovery-nya bisa lebih cepat. Jadi target utamanya ke arah sana ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup membantu jawabannya Bapak Fatur ya. Oke, baik. Oke, mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang ingin tanyakan atau ingin memberikan kesaksiannya. Terima kasih, Dokter Winda, kata Bapak Fatur.
Sama-sama, Pak. Baik, ada yang tanyakan Bapak Ibu boleh menyalakan mikrofonnya nih. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ya untuk membahas mengenai seksualitas ini. Mungkin boleh ya saya sharing video testimoni mengenai seksualitas ya, mengenai testimoni mengenai flavanomen ya, Dok ya. Kita dengarkan sama-sama di video saat ini. Nah ini yang ini, flavanomen. Aduh, saya testimoni saya coba, itu luar biasa itu. Saya coba sekali minum, saya dikasih tahu sama, ini Bu Sisi ada yang kasih tahu, dia leader saya. Saya minum 1 jam, 2 jam mulai saya gerah ini. Jalan agak susah ini. Ya, gitu. Nah, cuma sayangnya, bukan sial sih ya, sayangnya istri saya lagi nggak ada di sini. Pusing saya. Betul Pak, 2 hari nggak bisa tidur. Saya tidur tapi yang lain bangun. Itu yang repot itu. Nggak ada pelampiasannya kayak gitu. Tapi kan saya testimoni, saya wajib testimoni supaya saya bisa sampaikan ke orang lain gitu. Karena kalau saya tidak testimoni kan apa yang mau saya bicarakan. Mantap sih, betul Pak, Bapak-bapak. Saya di usia segini kaget saya juga. Kok bisa ya gitu. Sebelum-sebelumnya nggak bisa sampai sehebat itu. Saya umur 58. 58. Di umur 58 pun berarti bisa luar biasa, apalagi yang muda-muda. Gila itu. Bener gitu. Ya. 1 saset. Saya baru 1 saset. Saya nggak berani minum lagi. Gimana? Nggak repot. Cukup sekali aja. Yang penting saya udah testimoni dan merasakan khasiatnya. Kan gitu. Gitu ya. Jadi ya itulah, saya merasa terkesan datang di sini. Luar biasa sekali teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu baik, tadi adalah testimoni dari Pak Nanang ya mengenai konsumsi flavanomen ya. Pastinya eh bapak-bapak di sini nggak mau dong kalau misalnya oke, sepertinya ada ini ya Dok ya, Zoom-nya error nih. Baik. Oke, mungkin ada yang ingin tanyakan nih Bapak Ibu. Bisa, kita masih ada waktu sekitar 10-12 menit lagi nih ya. Mungkin ada yang memberikan kesaksiannya nih Oh Bapak ya, aku boleh nambahin sedikit nggak? Boleh Dok? Aku boleh nambahin sedikit nggak? Jadi nih, mungkin teman-teman kan tadi lihat ya, untuk kasusnya Pak Nanang gitu kan, kayak gini Pak Nanang contohnya, padahal usianya sudah 58 tahun, tapi dia minum 1 saset aja flavanomen tuh langsung berasa banget efeknya terhadap seksualitas gitu kan. Nah, it means artinya Pak Nanang sebenarnya tidak ada masalah terhadap seksualitas. Makanya begitu Pak Nanang minum, langsung cepat banget berasa. Nah, jadi ini sering banget paradigmanya soalnya ya di masyarakat. Itu masalah disfungsi ereksi itu hanya masalahnya orang tua karena udah umur, jadi udah mulai tuh keganggu-ganggu. Enggak juga ya, enggak juga. Seperti tadi saya katakan di depan, bahkan yang muda pun bisa mengalami disfungsi ereksi. Bahkan dari mulai usia 20 tahun pun itu bisa mengalami disfungsi ereksi karena ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi yang di luar dari penyakit tua. Ya, seperti apa tadi, termasuk salah satunya adalah pikiran, ya, stres, depresi, ya, kecemasan yang berlebihan, berantem sama pasangan, itu kan bisa dialami umur berapapun, bahkan mungkin yang muda-muda malah yang lebih sering. Nah, makanya sebenarnya masalah disfungsi ereksi itu tidak mengenal usia ya, jadi siapapun bisa. Bukan berarti kalau yang masih muda minum flavanomen itu pasti langsung gerang, belum tentu.
ya bisa aja sebenarnya punya masalah, ya kan? Gitu. Jadi sehingga bisa mengalami reaksi yang berbeda. Tapi juga jangan kecil hati. Jadi kita kan di sini fokusnya adalah memang untuk memperbaiki apapun masalah di dalam tubuh teman-teman, baik yang sudah teman-teman ketahui maupun yang belum. Ya, jadi lebih cepat kita mengetahui sebelum semakin berat, jadi supaya kita masih bisa sempat untuk memperbaikinya. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi memang efeknya beda-beda ya, Dok ya. Tergantung dengan kondisi eh, masing-masing ya, Dok ya. Balik lagi ya, Dok ya. Oke. yes. Baik, ini ada pertanyaan, Dok, dari eh, Ibu Wimin. Kira-kira apa bisa flavonomen untuk wanita untuk memperpanjang masa menstruasi sebelum menopause atau yang mengalami menopause dini? Wah, ini kayak harus Iya. menyaksikan salah satu testimoni nih, Dok. Silakan, dokter. Saya siapkan dulu videonya. Ya, jadi gini ya, kalau untuk flavonomen, namanya juga men sebenarnya ya, jadi peruntukannya sebenarnya adalah untuk pria. Tapi apakah wanita boleh minum? Ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau pada wanita, dia tidak terlalu berefek untuk dari sisi apa namanya, dari sisi hormonalnya gitu kan. Jadi tidak terlalu banget lah. Kalau kebetulan konsumsi flavonomen terus malah jadi haid lagi, ya itu beruntung aja. Tapi tidak itu peruntukannya karena basically sebenarnya flavonomen itu kandungan ginseng pada flavonomen, ginseng dan guarana pada flavonomen itu bekerjanya itu adalah untuk hormon testosteron ya. Jadi testosteron itu adanya pada pria. Kalau wanita itu adanya estrogen sama progesteron yang berhubungan dengan menopause dan menstruasi tadi, gitu ya. Jadi memang kalau untuk dari situnya sih tidak terlalu berefek kalau pada wanita ya. Paling efeknya itu dari sisi antioksidannya aja. Tapi kan antioksidan, kalau kita ngomongin antioksidan, dia tuh bisa bekerja di mana aja. Nggak bisa kita ngeset dia kerjanya tuh harus di estrogen dan progesteron gitu. Jadi makanya kalau untuk yang wanita sih lebih dianjurkan arahnya sih lebih kepada DTM original ataupun sweet kalau memang tujuannya mau ke sana gitu ya. Cuman kalaupun mau coba-coba yang men boleh-boleh aja sih. Cuman untuk ke sana bukan itu yang menjadi prioritas utamanya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Pun, oke, oke baik. Sebentar, Bu Nia ya. Nah, untuk Bu Wimin mungkin udah cukup jelas ya. Atau mungkin saya akan memberikan salah satu testimoni nih, video mengenai yang sudah konsumsi DTM ya, dok ya. Lebih tepatnya bukan men. Menstruasinya bisa keluar lagi gitu ya. Baik, kita saksikan sama-sama ya, Ibu ya. Untuk pribadi, nama saya Sophie ya. Pribadi saya nih kan dari tahun kemarin saya masih normal, mens. Tahun kemarin masih normal. Nah, pas Januari 2022, saya masih mens. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Mei itu ya. Saya udah nggak men lagi, Bu. Nah, pas udah nggak men tuh pas saya konsumsi kemarin, DTM cuman setengah. Bulan April kemarin tuh saya men. Dari April sampai kemarin, bulan kemarin ya, itu saya nggak men juga kan. Pas saya konsumsi itu langsung saya keluar lagi. Itu tuh saya seneng banget. Tadinya kan perut saya tuh nggak enak gitu ya, begah gitu. Kenapa? Pas saya menopause, kan umur saya kan saya sih udah menopause ya. Iya, makanya pas aku minum itu ya cuman baru setengah sih DTM itu. Nah, kemarin tuh alhamdulillah keluar enak banget. Saya seneng banget ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan videonya. Jadi intinya bisa membantu melancarkan ya dok ya fungsi aliran darah. Salah satunya fungsi apa ya dok ya untuk daerah eh, sel telur dan sekitarnya ya dok ya.
Organ-organ reproduksi. Organ-organ reproduksi, betul, betul, betul. Oke, baik. Tadi Bu Nia ya, masih ada yang tanyakan Bu Nia? Selamat malam dok. Dok, Malam, saya Bu. punya pengalaman waktu itu saya ada yang coba flavanomen, terus diminum siang hari. Itu seperti cerita Pak Nanang tadi, kebetulan istrinya sedang tidak lagi di luar kota. Tapi kemudian dia mengalami mual-mual dan nggak bisa masuk makanan gitu, atau karena tidak tersalurkan atau seperti apa, tapi dari situ memang sampai besoknya tuh dia mual-mual, dia nggak mau makan gitu, dan keluar keringat dingin gitu. Apakah itu memang efeknya dan memang harus maksudnya harus ada penyaluran atau bagaimana gitu, dan dia ngerasa bad mood gitu jadinya Oke. gitu dok. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bu Nia. Nah, jadi kalau untuk case ini sih sebenarnya bukan karena harus disalurkan, bukan ya. Itu lebih karena memang kebetulan mahnya kambuh, itu ciri-ciri mah gitu. Kebetulan mahnya Oke. kambuh. Jadi mah itu nggak selalu rasanya itu perih atau ngisep, nggak selalu. Kita bisa ada, karena sebenarnya mah sendiri kan ada beberapa variasinya ya, ada beberapa bentuk-bentuknya. Nah, ada juga yang rasanya itu lebih kepada perut jadi begah, mual, dan itu memang terasanya terutama jadi malah jadi nggak bisa makan, sulit makan karena rasa mual kayak gitu. Itu sebenarnya jadi kebetulan aja sih kalau di sini. Jadi kebetulan aja dia habis minum men, kena mah juga gitu. Mungkin Jadi itu kalau bisa kena mah juga ya dok. Kalau jadi dia merasa kok tadinya baik-baik aja, enggak, memang dia punya lambung, punya mah, tapi setelah minum flavanomen itu dia ngerasa ya memang itu seperti lambungnya kumat gitu. Itu penyebabnya karena minum atau memang kebetulan pas memang dia kambuh gitu loh dok. bisa jadi kebetulan, bisa juga karena minum. Karena basically gini, justru karena kan flavanol ini natural ya, flavanol kita itu kan natural sehingga dia tuh masih membawa asam dari si bahan-bahan naturalnya sendiri gitu. Jadi memang pada beberapa orang yang lambungnya agak lebih sensitif itu bisa agak terpicu juga. Sama halnya kayak kita orang-orang itu jangankan minum flavanol ya, kita aja kadang-kadang kan makan pedas bisa mah, ibaratnya gitu kan. Nah, ibaratnya jadi lebih justru karena dia natural lah itu makanya bisa mungkin terjadi gitu. Nah, makanya biasanya sih kalau seperti itu boleh dikombinasi dengan obat mah. Jadi nggak ada masalah ya, minum aja obat mahnya jadi biar lebih nyaman gitu. Atau minumnya itu setelah makan, jadi jangan pas lagi perut kosong, itu nggak apa-apa. Itu setelah makan sih dok, dia habis makan karena kan minumnya juga di depan saya tuh, habis makan terus dia minum itu. Nah setelah itu saya mau untuk membangkitkan percaya diri dia bahwa ini nggak apa-apa tuh, dia jadi takut gitu loh, jadi takut untuk kok jadi kena lambung gitu loh dok. Kemungkinan sih berarti memang udah kepicu sih mahnya dia. Oke. Iya. Jadi untuk ngejelasinnya bahwa ini is okay itu gimana ya dok, untuk kembali bahwa dia trust lagi, karena setelah itu tuh udah nggak mau minum lagi gitu. Kalau kayak gitu sebenarnya gini, konsumsi flavanol itu nggak ada pantangan kok untuk minum obat. Jadi memang kalau memang kita punya mah dan mahnya kambuh, ya minum obat aja kayak biasa, nggak ada masalah. Oh, iya. Gitu, nggak ada masalah kok. Kan di sini kan flavanol dia akan bekerja sendiri, obat-obatan juga akan bekerja sendiri, jadi dia nggak akan bentrok. Jadi bukan karena kita konsumsi flavanol terus kita nggak boleh minum obat, nggak boleh kok, tetap nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu. Jadi dia sebenarnya nggak perlu khawatir kalau memang mahnya kumat, ya tinggal minum obat mah aja. Jadi supaya dia justru bisa mendapatkan kedua manfaatnya gitu kan, bisa dapetin manfaat dari flavanomennya, terus mahnya juga bisa jadi tetap aman karena dia cover dengan obat mahnya juga gitu. Jadi nggak ada masalah kok. Banyak yang minum air terima juga kasih. ya. Ya, makasih dok. Iya.
Oke, baik. Terima kasih Bu Nia. Semoga sehat selalu ya Bu ya, dan Terima semoga kasih. iya baik, dan semoga rekannya yang konsumsi Flavanomen bisa kembali merasakan efeknya ya Bu ya. Pastikan untuk konsumsinya tadi yang sudah saya tampilkan dengan metode ganjil genap ya. Oke, baik. Dokter, kita sudah jam 9 malam nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok, sebelum saya tutup seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis, Dok. Oh iya, Kamis depan ya. Kamis depan itu aku akan siaran langsung dari Korea. Bisa ya, Dok, ya, tapi ya. Tapi aku akan mengusahakan ya, pasti aku akan tetap mengusahakan. Semoga di sana sinyalnya bagus ya, tidak ada kendala-kendala. Jadi kita bisa tetap ketemu dengan lancar di minggu depan. Oke, jadi stay tune. Nanti mana tahu aku bisa cerita-cerita sedikit juga tentang Korea juga. Mungkin bingung nih, Dok, kenapa kok Dokter Winda siarannya langsung di Korea kok bisa gitu. Mungkin bisa cerita, Dok, biar nggak penasaran nanti. Oh, Kenapa bisa di Korea nggak di rumah iya, seperti kenapa? tadi gitu. Iya, minggu depan itu aku akan siaran langsung dari Korea karena kita mau trip ke Korea. Itu lebih tepat lagi, kayaknya aku posisinya itu lagi di Jeju. Wah, dan kayaknya Udah. akan ada hujan salju ya. Jadi nanti kayak mental aku pas lagi kalau kebetulan lagi hujan salju nanti sekalian aku pamerin juga. Jadi ini seru banget teman-teman ya. Kita tadi kan udah di-sharing tuh akan ada banyak promo-promo trip. Kejar dari sekarang ya, mumpung baru mulai, kejar dari sekarang, kumpulin poinnya, CV-nya sebanyak-banyaknya biar nanti kita liburan bareng lagi sama aku dan teman-teman yang lain. Oke? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu yang ingin ke Dubai, ingin ke Bangkok ya, ingin ke Eropa sama Dokter Winda ya, pastikan untuk mengejar poin-poin dan juga persyaratan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Karena seru ya sepertinya ya. Kayaknya bakal seru banget sih, Dok, bisa jalan-jalan sama Dokter Winda dan teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang tentunya topik yang sangat menarik dan disiarkan langsung oleh Dokter Winda dari Korea. Baik, kalau begitu Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu konsumsi Cocoa Flavanol. Bisa konsumsi Cocoa Flavanol nih sebelum tidur supaya tidurnya semakin berkualitas ya. Kalau begitu saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat beristirahat. Bye-bye. Istirahat ya. Good night. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Mbak Makasih, Diana. Dok. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Makasih, Dok. Makasih, Dokter Winda. Sama-sama.